Di tengah gempuran berbagai kegiatan yang berpusat pada duniawi, terdapat segelintir manusia yang mendedikasikan kehidupannya untuk melakukan hal yang mulia ini. Mereka adalah pemandi jenazah. Nama saya Ibu Atidia Suryani, tapi biasanya orang-orang sekitar manggil Mama Rizky. Saya hanya seorang ibu rumah tangga. Selain sebagai pemandi jenazah, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Ibu Rizky, seorang ibu rumah tangga sekaligus menjadi pemandi jenazah untuk kaum hawa. Apakah dengan memandikan jenazah dia bisa mencukupi kebutuhannya? Sekitar jalan 2 tahun dari penghasilan sih ya enggak ya, terus terang enggak menjanjikan. Soalnya kita kan seikhlasnya dari keluarga yang berduka. Jika memandikan jenazah kurang bisa mencukupi kebutuhan Ibu Rizky, lantas apa yang mendorong beliau untuk tetap melakukan hal ini? Ya, saya hanya pengen hidup saya lebih bermanfaat aja buat orang-orang di sekitar. Karena udah lama juga Pak Haji nyari, tapi belum ada. Kebetulan waktu itu masih almarhum Ibu Nur sebagai pemandi jenazah satu-satunya di sini. Dan saya sering bantuin begitu Ibu Nur nggak ada. Beliau sempat sakit dulu, lalu Pak Haji nyuruh saya. Udah lama juga Pak Haji nyari gitu, rata-rata pada nggak mau dengan berbagai macam alasan sih. Rata mereka pada yang takut lah, yang latah apa. Banyak orang-orang bilang bahwa ada hal-hal yang wajib dilakukan saat memandikan jenazah, mulai dari metode hingga barang-barang yang tidak diperbolehkan dibawa saat ajal menjemput. Pada dasarnya sama semua, Mbak. Ya biasanya adat istiadat ya, kebiasaan di satu tempat kan beda-beda. Kafannya tikar gitu. Terus biasanya kita beli itu semua udah seperangkat sama kayak tadi kapur barus, terus minyak air mawar, terus ada minyak wanginya itu biasanya kita beli udah seperangkat. Itu dilepas. Jangan kan gitu, kita punya gigi palsu aja harus dilepas. Bagi sebagian orang, memandikan jenazah adalah hal yang menyeramkan karena kegiatan ini berurusan dengan jenazah, tapi tidak bagi Ibu Rizky. Enggak sih, yang pasti sih pasti yang jelas selalu ingat, kita pasti ingat mati terus, Mbak. Ingat kapan gantian aja giliran saya nih kapan yang nikah. Ya saya balikin apa yang ditakutin, toh nanti kita juga sama seperti mereka. Saya mikir tujuan utama saya mandiin jenazah ini hanya pengen bermanfaat aja gitu. Dan gak semua orang kan bisa dan mau ngelakuin. Setelah bertemu Bu Rizky, rasanya kurang valid ketika kita tidak mendengar dari seorang ahli. Apa pandangan pemuka agama Islam setempat tentang memandikan jenazah? Nama saya Hashim Asyari. Saya di sini sebagai tugas saya seksi ibadah dakwah. Tapi ketika ada saudara kita dipanggil Allah SWT, khususnya kaum lelaki, jenazah lelaki, saya kadangkala ikut memandikan, dan tim, memang ada tim di masjid ini khusus untuk pengurusan jenazah, khusus laki-laki. Kalau yang pada umumnya sih memandikan jenazah itu ya seperti pada umumnya aja. Memang kadangkala karena ketika kita tidak merawat jenazah, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan, maka dosalah satu kampung, satu desa itu dosa bagi kaum muslimin. Menurut Bu Rizky, menjadi pemandi jenazah tidak memberikan penghasilan yang menjanjikan. Namun, apakah Pak Hashim juga merasakan hal yang serupa? Seorang memandikan jenazah itu bukan profesi sebetulnya. Kalau dari sudut pandang seorang muslim, memandikan jenazah itu suatu kewajiban. Jadi kalau dibilang profesi, pasti notabene tanda petik, akhirnya asumsinya gitu, bisnis. Itu yang nggak boleh, agama melarang. Nanti dalam hatinya akan terbesit mengharapkan imbalan itu yang banyak. Niatnya sudah lepas dari kewajibannya. Nah, ini yang paling penting. Akhirnya diturunkan ke anaknya, ini bagian saya. Akhirnya keluar dari niat gak ikhlas, lupakan kewajibannya, hanya sekedar sebagai profesi, tapi tidak paham bagaimana
Itu kewajiban bagaimana tata cara memandikan yang sebenarnya. Nah ini. Banyak informasi yang beredar tentang cara memandikan jenazah, mulai dari doa hingga cara memandikan serta alat-alat yang digunakan. Kalau untuk memandikan jenazah itu pertama niat, segala sesuatu dengan niat. Memandikan ya, jadi memandikan sama menyolatkan itu beda doanya, gitu ya. Bahasanya silakan, kalau paham dengan bahasa Al-Quran monggo. Kalau nggak paham dengan bahasa daerahnya masing-masing, seperti itu, gitu ya. Jadi dengan sengaja saya niat memandikan jenazah Fulan bin Fulan lillahi ta'ala, seperti itu aja, gitu ya. Tapi kalau memandikan jenazah itu harus orang betul-betul yang paham, gitu ya. Tidak boleh orang mabuk mandiin jenazah, seperti itu, nggak boleh. Jadi orang-orang betul harus punya ilmu, gitu. Nah ini, makanya ketika ada orang, dia biasa tukang mandikan jenazah, ketika dia ini diwariskan ke anaknya, itu salah kaprah. Sebetulnya kewajiban kita sama muslim belajar untuk menuntut ilmu, supaya bisa bagaimana tata cara memandikan jenazah, menyolatkan dan seterusnya. Itu kewajiban kita. Jadi itu ya, mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai ke pemakaman. Ketika kita tidak melaksanakan itu, maka dosalah satu kampung itu. Airnya harus mengalir, harus dari atas nyiram airnya sampai ke kaki, gitu ya. Diulang 3 kali, gitu ya. Nanti sabunin, disampoin, dibersihin pakai apa namanya, pembersih telinga, hidung, semua dibersihin sampai seperti itu. Terutama yang untuk pembuangan kotoran di belakang itu harus sampai bersih, bahkan sampai badannya, sampai kepalanya diangkat dikit, didorong, tekan perutnya biar kotorannya keluar. Air kembang, kapur baru, sebetulnya itu adat tradisi ya. Sebetulnya menurut syariat Islam tidak harus pakai itu. Jadi mensucikan jenazah itu dengan air yang suci pula. Memandikan jenazah itu dengan harus air yang suci. Ada kalau mungkin orang mandiin langsung pakai air kembangnya disiram. Airnya itu tutup, jenazahnya tutup kain. Tahu ya kain itu ya. Kalau orang meninggal itu air kembangnya disiram di atasnya. Termasuk air kapur barusnya. Jadi nggak langsung pada jenazahnya. Tanahnya sendiri itu masih meragukan. Lebih baik tidak usah, itu kan sunnah. Nggak apa-apa, nggak dipakai. Jangankan tanah, seperti kembang itu pun nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah itu. Yang sifatnya sunnah itu boleh nggak dipakai, gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang wajib dengan air bersih, air suci tadi, itu wajib harus. Menurut Pak Hashim, memandikan jenazah sekalipun harus dalam keadaan suci, tidak boleh saat berhalangan dan sebagainya. Lalu menurut cerita-cerita yang beredar, barang yang bersifat duniawi pun harus dilepaskan dari tubuh jenazah tersebut. Ya, seyogyanya emang harus suci. Kita makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu ya manusia, kan gitu. Harus dalam keadaan suci. Pengalaman saya mesti ngambil air wudhu dulu. Orang yang dalam keadaan halangan, kalau bisa tidak boleh. Ketika ada jenazah meninggal, dia masih pakai, kalau dia orang Madura itu pakai gigi palsu yang emas itu ya, atau pakai bekel gitu ya. Kalau gigi emas kayak gitu yang tempelan bisa dicopot, nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau yang sulit, gigi bekel itu agak sulit ya. Nah, masa harus dicopot? Sudah ini kasihan jenazahnya diperlakukan seperti itu. Kalau darurat nggak ada masalah, gitu ya. Tapi kalau pasang gigi palsu, dokter gigi itu kan banyak ya, itu bisa dicopot. Nanti kalau bukan profesinya itu kan main cabut-cabut aja, bagaimana? Ya raganya memang meninggal, jasadnya ngelihat, gitu ya. Jangan sampai kita justru menyiksa itu, gitu loh ya. Suatu pertanyaan yang menarik bagi kami. Bagaimana jika ditemukan jenazah yang mengalami kecelakaan? Apakah perlu dimandikan semestinya? Tidak harus. Tentunya orang jatuh dari pesawat, seperti itu.
tidak harus, gitu ya. Nggak apa-apa, tidak harus dimandikan. Yang dimandikan kan orang kondisi masih kelihatan masih utuh, gitu ya. Itu atau di medan perang itu tidak harus dimandikan karena kondisi ya. Kita harus bisa lihat kondisinya seperti apa. Pak Hasyim dan Bu Rizky sudah memberikan banyak sekali informasi tentang memandikan jenazah, mulai dari tata cara, alat-alat yang digunakan, hingga meluruskan berita-berita yang beredar di masyarakat. Terima kasih. Saya berharap kepada semua generasi muda, utamanya saudara muslim dimanapun berada, mari kita belajar. Jangan dianggap kita ini ketika ada saudara meninggal ini itu bukan pekerjaan tanggung jawab kita, padahal itu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya sekedar profesi, saya berharap generasi muda harus bisa minimal ketika ada keluarga kita yang dipanggil Allah SWT, memang yang berkewajiban itu sebetulnya keluarganya yang memandikan. Itu pesan saya. Harapannya saya mandi jenazah ini saya bisa lebih bermanfaat lagi buat orang sekitar. Terus buat teman-teman yang juga melakukan profesi yang sama seperti saya, mandi jenazah nggak usah minder, berpikir aja bahwa hidup kita lebih bermanfaat. Karena kan kalau ada satu jenazah yang nggak mau ngurus, dosanya itu banyak yang kena. Selesai dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.